Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Daun sama. Cek. Cek, cek. Suara saya kedengaran Pak Pendeta? Kurang jelas. Mungkin volumenya bisa ditambah. Volumenya ditambah. Ya, ya. Cek. Cek, suara saya kedengaran Pak Pendeta? Sudah bagus? Kedengaran, tapi mungkin bisa ditambah lagi sedikit volumenya. Cek. Suara saya sudah terdengar? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk beribadah dalam ibadah PKB bergilir pada malam ini. Dan pada malam ini keluarga Bapak Herisi yang bertepatan ibadah PKB bergilir. Dan kita akan masuk dalam ibadah, mengawali ibadah kita menyanyi dari Mars PKB, Wahai Kaum Bapa, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan menyanyi dari KD5 seluruh dunia hai.
Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mulai berkata sebelum kita pertolongan yang kita harapkan itulah datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit, laut, bumi serta segala isinya. Turunlah kepada kita sekalian anugerah, salam dan damai sejahtera akan menuntun ibadah kita mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah kita pada malam ini. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur pujian, kami persilakan kepada keluarga Bapak Herisika untuk menyampaikan kesaksian dan pokok-pokok doanya. Dan persilakan. Salam, selamat malam. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun kita ibadah lewat Zoom, ya kita tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ibadah tetap berjalan seperti biasanya dan mengikuti jadwal roster kaum Bapak. Ya, saya dan sekeluarga mengucap syukur dalam keadaan sehat-sehat, walaupun situasi sekarang kita tahu sendiri, dan semoga Tuhan tetap menyertai, menjaga, melindungi kami sekeluarga, dan juga semua umatnya. Buat anak kami Selo dalam masa-masa pertumbuhannya, semoga selalu dalam penyertaan, perlindungan Tuhan, dan diberi kekuatan kesehatan selalu. Buat Mama Selo dalam tugas dan pekerjaannya, juga buat saudara Dani, omnya Selo, dalam tugas dan pekerjaannya, juga buat Pak D yang ada di rumah ini, dan juga semua buat keluarga, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam tuntunan penyertaan Tuhan Yesus. Ya mungkin itu aja dari kami keluarga. Salam dan terima kasih. Ya, salam, terima kasih. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 53 ayatnya yang ke-7. Dan untuk kalimat yang bertabulasi keluar, saya yang akan membacakan. Oh, ini kamera belakang. Membacakan pada ayat yang bertabulasi penyalan. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, busuk dan jijik kecurangan mereka. Allah memandang ke bawah dari sorga. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar. Sebab Allah mengemburkan tulang-tulang para pengepungmu. Sebab Allah telah menolak mereka.
Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Dari NKB 203. Nama Yesus yang berkumandang. Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, untuk merendasi ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mohon pertolongan pada Tuhan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga. Karena begitu besar kasih-Mu Bapa senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam ini Bapa, Engkau menghimpun kami dari rumah kami masing-masing untuk beribadah persekutuan kaum Bapa pada malam ini. Dalam persekutuan kami ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan di Bapa tidak berlalu begitu saja Bapa, tetapi akan tinggal dalam hati kami, itu kami pakai dalam pegangan sebagai kehidupan kami hari lepas hari, di mana Engkau masih berikan kami nafas kehidupan.
Firman-Mu akan singkat Bapa yang akan mengingatkan ke bawah. Biarlah Engkau sentiasa mencurahkan Roh Kudus kepada hamba-Mu yang memberkati Bapa, agar anak-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan kita yaitu terambil dari Markus 6, Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaannya mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka ke berdua-dua. Terus mereka berdua-dua. Dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyaknya dan menyembuhkan mereka. Amin. Terima kasih jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dikatakan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi tema kita pada malam ini yaitu Gereja Toraja, Sinode Gereja Toraja memberikan satu tema yaitu menjadi utusan Allah. Menjadi utusan Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kalau saya ingin bertanya kepada bapak-bapak yang mungkin mendengarkan di rumah secara langsung ini, kira-kira sikap apa yang mesti kita pegang dan kita lakukan sebagai utusan Tuhan? Mungkin bapak-bapak yang hadir, jangan katakan bahwa cuma yang majelis ada yang bisa katakan utusan Tuhan. Kita semua yang hadir, umat percaya kepada Tuhan, sudah termasuk kita adalah utusan Tuhan. Sikap apa yang kita mesti pegang dan lakukan sebagai utusan Tuhan? Jadi bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sikap pertama itu kerelahan dan rendah hati kepada Tuhan.
Bapak-bapak yang sama-sama kasih Tuhan, di sini banyak sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering saat contoh misalnya ada pemutasian di tempat kerja, banyak misalnya dalam pegawai negeri, misalnya di para guru dan tenaga medis yang mungkin ditempatkan di desa-desa terpencil, di mana di situ mungkin pada saat dia dimutasikan sudah mengetahui bahwa tempat saya sangat mengkhawatirkan atau sangat belum tahu keadaannya, apakah bagaimana keadaannya di sana. Pendidik atau guru-guru dan para tenaga medis. Dan kalau dibagi sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai pelayan firman mungkin sudah terbiasa dan mungkin sudah ada dalam ini bahwa semuanya itu dimanapun kita ditempatkan sebagai pelayan Tuhan, kita tetap setia untuk Tuhan. Jadi yang saya akan ambil contoh ini sebagai pelayan medis dan banyak para pendidik guru yang tidak ingin ditempatkan di suatu tempat. Yang kedua, dalam diri kita ada kesadaran bahwa kita semua adalah utusan Tuhan untuk melakukan misi Allah dalam dunia ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan, kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan sudah memberikan kita misi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahwa kita senantiasa melakukan apapun yang Tuhan sudah utus kita untuk melakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita. Tuhan tidak mengutus kita bahwa kamu ke sana, bahwa kamu ke sini akan menderita, tidak. Semuanya itu mungkin harus sudah berkat tersendiri yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga kita dalam melakukan sesuatu misi Allah di dalam dunia ini, kita harus melakukan dengan baik. Dan jangan kita menolaknya. Karena itu sudah Tuhan memberikan kita dan sudah Tuhan senantiasa menolong kita. Tetapi kita senantiasa tidak sadar bahwa kalau kita menerima suatu utusan, kita sedang menolak. Oleh itu Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan, kita semangat pada malam ini baik di rumah, apapun yang Tuhan urus kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Karena Tuhan itu sudah memilih kita untuk ditempatkan di mana kita. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap yang kita lakukan dalam pekerjaan tugas keputusan, bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam kita melaksanakan. Sikap kita itu menyatakan kebenaran dan terus berkarya. Bahwa sikap kita itu kita senantiasa menyatakan kebenaran kita dan kita terus berkarya. Sikap kedua itu bermegah di dalam Tuhan dan tidak tertekan oleh kelemahan. Seorang utusan Tuhan belum tentu terbebas dari hal-hal yang pahit yang bisa melemahkan semangat pemberitaan Injil. Namun kita harus senantiasa meyakinkan bahwa di balik hal itu kuasa Tuhan selalu sempurna. Kita harus teguh. Kita harus teguh menyuarakan kehendak Tuhan meski dalam keadaan yang sulit. Jadi bagaimanapun firman Tuhan, maksudnya singular firman Tuhan, kita senantiasa menyuarakan, kita senantiasa memandangkan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa berkehendakan suara Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, banyak hal utusan-utusan Tuhan yang
berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengutus kita di sini juga sebagai umat yang kudus dan tak bercacat. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Oleh itu bahwa Tuhan mengutus kita umat yang kudus. Karena Tuhan mengutus kita karena kita senantiasa percaya kepadanya. Karena kita umat tebusannya, kita umat yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk melakukan tebusan. Tuhan tidak sembarang mengutus kita bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepadanya yang mengutus kita. Tidak mungkin orang-orang di luar kepercayaan kita dia mengutus kita. Dan tidak mungkin orang-orang penuh pergumulan hidupnya dengan dosa diutus. Tuhan mengutus kita dengan orang yang kudus yang betul-betul meyakinkan dirinya bahwa hidupnya itu diserahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan di sini juga menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ya Tuhan mengutus kita karena Tuhan mengetahui bahwa kita sebagai anak-anaknya yang memiliki hak waris secara turun-temurun dan sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan juga sini mengutus kita, Tuhan mengutus kita di sini, yaitu mempersatukan segala sesuatu di dalam kuasa-Nya. Dia mempersatukan segala sesuatu dalam kuasa-Nya, baik yang surga maupun yang bumi, di dalam Kristus sebagai kepala segalanya. Tuhan mengutus juga kita sini sehingga kita memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Tuhan mengutus kita sini karena Tuhan mengetahui kita bahwa kita adalah anak-anak tebusannya, anak-anak yang betul-betul kita senantiasa yakin dan percaya kepada Yesus Kristus dan tidak ada hal-hal lain sehingga Ia mengutus kita dan menebus dosa kita, menjadikan kita miliknya. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pelayan Tuhan, yaitu sebagai pelayan Tuhan, sebagai utusan Tuhan, yaitu penatua dan diaken, yang sudah menjadi utusan Allah. Apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan? Jelas jawaban kita, penatua dan diaken, melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan lain-lain. Banyak tugas kita sebagai utusan Tuhan. Tinggal kita yang mengerjakan dengan penuh kerendahan hati dan senantiasa kita takut akan Tuhan. Bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam masa pemilihan penatua dan diaken. Semoga di dalam pemilihan ini kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nanti yang terpilih itulah utusan Tuhan. Dan di dalam pemilihan ini kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nanti yang terpilih Tuhanlah yang akan mengutus. Oleh itu Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena tema kita menjadi utusan Allah, yang perlu saya tekankan kepada kita semua, para calon penatua dan diaken, bahwa apabila nanti kita sudah terpilih menjadi penatua dan diaken, janganlah kita lagi tidak menerimanya atau menolak. Karena kita menjadi penatua dan diaken bukan suara orang-orang yang memilih kita, tapi suara orang-orang yang memilih kita itu sudah diangkat hatinya oleh Tuhan. Setiap jemaat yang memilih kita sudah diangkat hatinya oleh Tuhan bahwa ini yang engkau pilih. Karena hati jemaat yang dipilih oleh Tuhan untuk memilih sudah dipilih betul yang mana yang bisa menjadi pelayan Tuhan. Oleh itu Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan, apabila sudah terpilih, itulah pilihan Tuhan, dan janganlah kita senantiasa menolak dari semua itu. Karena jemaat memilih itu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Hati jemaat dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga kita para penatua dan diaken calon diaken itu, apabila sudah terpilih, janganlah kita datang untuk memundurkan diri. Dan saya tidak mampu. Karena semuanya itu, Tuhan sudah menjadikan kita sebagai utusannya. Dan kita sebagai pelayannya. Boleh dikata kalau seandainya Tuhan Yesus, kita lah murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun kita murid-murid Tuhan Yesus,
mungkin lebih 48 majelis, tapi murid-murid Tuhan Yesus cuma 12, tapi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah menganggap kita bahwa kita adalah murid-muridnya. Jadi janganlah kita menolak, karena kita sudah ketahui bahwa yang terpilih kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Itulah Bapak-Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan. Khotbah secara singkat yang saya bawakan, kiranya khotbah ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa hidup dengan penuh keberkatan, dan apapun yang Tuhan sudah utus kepada kita, kita senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita, dan jangan kita menolaknya. Sebab semuanya itu sudah tersimpan berkat dalam kehidupan kita apabila Tuhan sudah menunjuk kita di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, amin firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh Bapak Pentua Daud Lamba. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita diantar oleh Nats. Persembahan dari Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah di pelatarannya. Sambil persembahan kita menyanyi dari nyanyian rohani 76. Bapak-bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, pokok-pokok doa dari Bapak Iris keluarga sudah kami terima. Dan mungkin dari bapak-bapak yang ada di rumah dipersilakan. Silakan bapak yang ada di rumah yang perlu dilakukan yang buat sempat ini. Iya. Ya. Terima kasih. Pokok doa yang
ingin kami sampaikan buat saya sendiri sebagai kepala rumah tangga, dalam memimpin rumah tangga, juga buat istri Mama Selo dalam tugas dan pekerjaannya, Selo dalam masa-masa pertumbuhannya, juga buat omnya Selo Dani dalam tugas dan pekerjaannya, juga buat Pak D yang ada di rumah ini, dan juga buat saudara, keluarga yang jauh maupun yang dekat. Semoga kami semua selalu dalam tuntunan, penyertaan, perlindungan Tuhan, dan senantiasa diberikan kekuatan kesehatan selalu. Ya mungkin itu aja dari kami keluarga. Pokok doa. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Masyarakat perlu doakan. Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami ada di surga. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Bapak Engkau telah menuntun anak tadi memberitakan firman. Biarlah firman yang anak beritakan Bapak boleh tertanam dalam hati kami. Untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Untuk kami ketahui bahwa kami adalah utusan Bapak. Bapak yang Maha Kasih dan Maha Murah, kepada kami tadi Bapak, kami telah memberikan persembahan kepada-Mu. Biarlah persembahan Bapak akan kami pergunakan dimanapun persembahan ini kami. Bapak yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mendoakan para Bapak, kepala keluarga yang bergilir kebaktian pada malam ini, yaitu Bapak dari Sikat Keluarga. Engkau senantiasa Bapak memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak dari Sikat Keluarga. Hanya Engkau yang saja mengharap Bapak. Tuntunan-Mu yang Engkau hanya ia harapkan Bapak. Berikanlah kekuatan kesehatan jauhkan secara bahaya Bapak. Karena apa yang dilakukan setiap hari Bapak, hanya Engkau lah semata-mata ia andalkan. Dan tidak ada yang andalan lain kecuali Engkau ya Bapak. Bapak yang makasih dan Maha Murah. Begitu pula kepada Mama Selo. Berikan kekuatan kesehatan Bapak. Jauhkan dari serangan berbahaya. Setiap dalam melakukan suatu pekerjaan Bapak, Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan Bapak. Agar dalam melakukan suatu pekerjaan, ia senantiasa bersandar hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga. Begitu pula Selo Bapak. Dalam pertumbuhan ini Bapak, Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Apapun yang lakukan Bapak dalam pertumbuhan, Engkau yang sesama Bapak. Engkau yang sesama memilikinya. Agar dalam pertumbuhannya, ia tetap bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga tetap menjadi prajurit yang setia dan Bapak. Di saat ini Bapak. Bapak yang makasih dan Murah. Begitu pula kami juga mendoakan kepada Om Selo Dani. Berikanlah kekuatan kesehatan dalam pekerjaan Bapak. Engkau yang selalu menuntun Bapak. Melindungi dalam pekerjaan kita. Menjauhkan dalam segala mara bahaya. Maka dalam setiap melakukan pekerjaan, Engkau yang senantiasa. Bapak yang Maha Kasih dan Maha Murah, begitu pula kami doakan kepada Pak D yang ada di rumah, berikan kekuatan kesehatan Bapak, agar senantiasa yang mengharap kekuatan hanya daripada Bapak, kesehatan hanya daripada Bapak, dan senantiasa bermohon hanya pada Allah. Begitu pula pada semua rukun keluarga dimanapun berada Bapak, Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan Bapak, menjauhkan dari segala mara bahaya Bapak. Apapun yang ia lakukan, Engkau tuntun Bapak, Engkau lindungi. Setiap aktivitas yang ia lakukan, Engkau serta melindungi. Agar semuanya itu nama-Mu yang senantiasa ia puji dan mulia. Bapak yang makasih dan Maha Murah, kami juga mendoakan kepada persekutuan kami, persekutuan kaum Bapak. Engkau serta memberikan kami Bapak kekuatan kepada seluruh kaum Bapak. Lindungilah kami semua Bapak. Berikanlah kami kekuatan kesehatan Bapak. Setiap kami beraktivitas, setiap kami bekerja, Engkau serta melindungi kami Bapak. Agar kami boleh terhindar dari mara bahaya. Hanya Engkau sesungguhnya Bapak penuntun dan penolong kami di dalam kehidupan kami Bapak. Begitu pula istri-istri kami semua Bapak, Engkau sesungguhnya melindungi Bapak, memberikan kekuatan kesehatan di dalam membimbing anak-anak dan di dalam mengatur rumah tangga Bapak. Setiap kami pergi bekerja ya Bapak. Bapak yang makasih dan Maha Murah,
kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta, untuk memberikan kekuatan kesehatan Bapak di dalam melayani kami Bapak, di dalam keluarganya Bapak, agar ia serta setia melayani kami Bapak, kuat dan sehat Bapak, senantiasa melayani kami Bapak. Semuanya itu kami harapkan kepada Bapak, biar hamba-Mu Bapak kuat dan sehat dalam melayani kami Bapak, dan serta teguh dan senantiasa setia untuk melayani kami Bapak, dimanapun kami berada anak-anak-Mu. Karena kami tahu Bapak Pendeta setiap melayani kami Bapak, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Bapak yang kasih dan maha murah, kami juga berdoa kepada pembangunan pastor kami yang sedang berjalan Bapak. Biarlah Bapak campur tangan dalamnya Pak, apapun yang kami usahakan Bapak, semuanya yang kami usahakan, Engkau yang Bapak turut campur tangan dalam Bapak, agar pembangunan pastor ini boleh berjalan dengan baik Bapak, dan selesai pada waktu ini Bapak. Semua dana-dana yang kami perlukan Bapak, Engkau membentuk pintu hati kami Bapak, di mana dana itu berada Bapak, Engkau senantiasa berkati Bapak, sehingga dana itu boleh berkembang Bapak dan bertumbuh, sehingga menjadikan buah-buah hasil nantinya Bapak, sehingga pastor ini Bapak boleh selesai dengan baik. Hanya nama-Mu senantiasa kami mohon, sehingga berkat-berkat Bapak bisa mengalir untuk penyelesaian pastor kami ya Bapak. Bapak yang maha kasih dan maha murah, saat ini juga kami berdoa Bapak pada seluruh anggota Bapak-Mu ya Bapak, yang tidak dalam kelemahan tubuh Bapak, Engkau senantiasa menjamah Bapak, Engkau bisa memberkati obat-obat dan makanan yang akan ia konsumsi, sehingga dalamnya boleh saluran kesembuhan Bapak. Semuanya itu hanya Engkau yang Bapak yang campur tangan dalam Bapak, sehingga semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak yang maha kasih dan maha murah Bapak, setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami Bapak, biarkan kami perjalanan. Akan boleh tiba di kami masing-masing, di sana nama-Mu kami senantiasa puji dan muliakan. Bapak yang kasih dan murah, inilah doa kami yang kami angkat hanya satu nama yang senantiasa mengajar kami doa yang senantiasa. Bapak kami Keluarga Bapak Sika dan seluruh bapak-bapak yang berada di rumah dan di gedung kerja, kita menyanyi dari NKB 189, Pegang Tanganku. Damai sejahtera Allah yang sesungguhnya menuntun ibadah kita, mulai pertengahan hingga berakhirnya. Berpujilah Kristus. Amin. Dan untuk menutup ibadah kita pada malam ini, kita menyanyi dari himne PKB Buton. Mari mengasihi.
Demikianlah ibadah PKB pada malam ini yang bertepatan di rumah keluarga Bapak Heri Sika. Sebelum saya serahkan kepada keluarga, mungkin ada penyampaian dari pengurus. Kami persilakan. Pak Ketua PKB, Pak Wastisida, atau pengurus lainnya. Dipersilakan. Pak Nathan. Ada Pak Glory kah? Pak Elia Junar, ya salah satunya saja, Pak Nathan atau Pak Elia Junar. Kami persilakan. Pak Elia Junar lah dulu. Silakan Pak Elia Junar. Ya, shalom, selamat malam, Bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih keluarga Bapak Heri Sika yang pada saat ini boleh bersama-sama dengan kita untuk sebagai ketempatan untuk beribadah kaum Bapak pada malam hari ini. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dini sebagai liturgos, Pak Daud Lamba sebagai pelayan firman, Mama Dini yang jadi pemain musik pada malam hari ini, juga Bapak Mada kayaknya sebagai host pada malam hari ini, dan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini, mewakili pengurus, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, dan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita dalam pelayanan-pelayanan yang akan kita angkat di hari-hari ke depan ini. Mungkin itu saja penyampaian dari kami karena tidak ada informasi yang mungkin ya belum ada informasi yang kita akan berikan pada saat ini. Ya, demikian saja. Mungkin nanti dilanjutkan Pak Nathan untuk informasi pelayanan dan ketempatan ibadah untuk PKB untuk minggu depan. Ya, demikian. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Pak Nathan mungkin ada penyampaian mengenai pelayanan minggu depan. Yang bersilakan. Ya, shalom, selamat malam semua.
Untuk ibadah PKB Minggu Selasa depan di keluarga Bapak Yohanes Kendek dengan pelayan firman Bapak Pendeta dan liturgosnya Bapak Penatua Lukas Paraapak. Untuk pemain musiknya nanti mungkin Pak Pendeta atau Mama Dini masih bersedia untuk melayani kita untuk musik minggu depan. Nanti saya cepat-cepat kirimkan Pak Pendeta nanti yang ini. Oke. Demikian, terima kasih. Untuk pemain musik nanti pelayanan silakan komunikasi dengan yang bersangkutan. Senyum-senyum dia Pak Nathan. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada keluarga Bapak Heri Sika. Silakan Pak Heri, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Pak Heri. Speakernya masih off kali. Tolong di unmute dulu. Ya, oke. Ya, salam. Shalom. Ya, terima kasih. Sekali lagi atas waktu yang diberikan, kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama ya terima kasih kepada Pak Daud yang sudah melayani kita, Bapak Dini sebagai liturgos dan Mama Dini sebagai pemain musik, dan semua kaum bapak yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kaum bapak yang sudah ikut dalam ibadah bergilir kaum bapak pada malam hari ini. Kepada Pak Pendeta, terima kasih semuanya. Walaupun ibadah ini berjalan lewat Zoom, tetapi kita tetap selalu setia dan selalu untuk tetap mengikuti ibadah kaum bapa bergilir ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semoga dapat kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan pernyataan perlindungan Tuhan Yesus, dan kita tetap diberikan kekuatan kesehatan selalu, terhindar dari sakit penyakit yang ada saat ini. Dan juga sekali lagi kami keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu aja ungkapan terima kasih kami dari keluarga. Salam dan selamat malam. Ya, salam. Terima kasih kepada Bapak Heri Sika yang telah menerima kita dalam ibadah PKB pada malam ini. Menyampaikan dari Pak Pendeta? Iya, shalom. Informasi saja. Pertama bahwa kita boleh bersyukur Jemaat Efrata tetap eksis dan semua bentuk ibadah hari Minggu, OIG, kalau boleh saya katakan Jemaat Efrata Bontang yang mulai dari hingga pada saat ini tetap setia dalam pelayanan walaupun via Zoom. Karena beberapa jemaat di Klasis Bontang Kutai Kaltim yang saya tahu hanya Jemaat Efrata Bontang yang betul-betul memanfaatkan multimedia, teknologi dalam menata pelayanan walaupun saat ini berada dalam masa pandemi.
beberapa jemaat-jemaat yang ada sekarang masih ada yang beribadah mau menggunakan teknologi multimedia tetapi terbatas. Nah, ini yang saya kira kita perlu syukuri bahwa teknologi Tuhan hadirkan untuk dikelola dan dipergunakan dengan baik. Jadi tetap semangat untuk semua. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi juga meminta walaupun kita berada dalam masa pandemi, baiklah kita mengembangkan informasi yang bisa membuat orang selalu berpikir positif, walaupun peningkatan kasus positif meningkat, tetapi di sisi lain kita boleh bersyukur bahwa yang sembuh juga boleh meningkat, sehingga kita tetap semangat dan sampai kemudian kita men-share berita-berita yang sebenarnya bisa membuat imun kita semakin drop. Jadi mari kita kembangkan sesuatu yang membuat orang tetap semangat, dan yang pastinya kita tetap berdoa dan taat pada protokoler kesehatan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati, dan selamat bagi Pak Heri yang Tuhan telah pakai bagi kita PKB pada saat ini untuk bersekutu. Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab, bahkan seluruh kaum Bapak. Tetap semangat. Pada moto Kuri semangat. Selamat. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jika tidak ada lagi, demikianlah ibadah PKB pada malam ini, ibadah bergilir di keluarga Bapak Heri Sika. Kami yang memimpin liturgi pada malam ini, kami mohon maaf jika dalam memimpin liturgi terdapat kekurangan-kekurangan. Demikian ibadah kita. Terima kasih, jaga kesehatan, selamat malam, dan salam. Shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Tiga.